Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuduk men lo ngasorenya. Tiga suduk lun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lah ya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terima kasih kepada juru acara tadi dan kepada pengurus masjid Raudatul apa? Raudatul Iman, dan kepada pengurus masyarakat ya, dan kepada ustadz kita Ustadz Nasri Lubis. Malam ko Nasri Lubis dengan Asri Lubis. Alhamdulillah. Tidak disangka sebenarnya ya kebetulan bersua di siko. Kadang bahasa kok laju kaku sebuah bahasa awak. Karena dari tahun 80 di Malaysia, di Arab, di Brunei 42 tahun, tapi masih bisa lah sebuah insyaallah. Alhamdulillah ya. Mendengar bacaan anak tadi, siapa nama anak nih? Gibra. Oh, Gibra. Teringat sejarah seorang sahabat di Brunei ini ya. Dia melatih anaknya membaca Quran 2 ayat sehari. Dari Amma yatasaalun anin naba'il azim, itu 1 hari. Besok sambung lagi. Alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Hari berikutnya 2 ayat sehari, 2 ayat sehari. Anak itu kelas 2 SD. Di sana di Brunei kelas 2 sekolah rendah namanya SR. Kalau sekolah SD 2 ayat sehari, 2 ayat sehari, setahun 1 juz. Dia menghafal atau mengajar anaknya menghafal Quran waktu nak pergi sekolah. Pulang sekolah nak pergi sekolah. 2 ayat sehari, 2 ayat sehari. Kalau ada dapatnya juz amma apa tadi surah An-Naba, jagihnya hadiah galakan kalau di sini 1.000 ringgit. 1 surah. 1.000 ringgit itu sama dengan 1 juta lebih di siko. Dapat amai tasalun ikon nak 100 ringgit. 100 ringgit menyamai 1 juta, mungkin 1.050.000 gitulah. Dapat 1 surah, dikasihnya anaknya 100 ringgit. Dapat surah Wan Nazi'ati Gharqa 100 ringgit. Abasa wa tawalla 100 ringgit. Begitu caranya. Dan duit itu masuk rekening. Bukan di kantong, masuk rekening. 2 ayat 1 hari, 2 ayat sehari, setahun 1 juz 30 komplit. Ndak susah deh ya. Ndak susah. Itu satu cerita. Satu cerita lain, cerita pengantin baru. Pengantin baru waktu pinang meminang, risik merisik, yang ditanya apa? Berapa Quran yang sudah hafal? Bukan PNS, bukan rumah, bukan mobil, bukan gaji, bukan kebun sawit, kebun coklat. Berapa Quran di dada? Kata istri sama bakal suami. Kata suami, saya dapat
surah-surah pendek saja, macam kata bapak tadi kul katanya tadi kan, yang diawali dengan kul saja. Tapi kata suaminya, saya berniat ingin hafal Quran. Saya berniat ingin hafal Quran. Ditanya pula deh suami, adinda berapa sudah hafal Quran? Saya juz 30 adalah katanya. Amma yatasaalun wan nazi'ati gharqa abasa wa tawalla idza syamsu kuwirat idza sama'un fatarat sampai An-Nas. Baiklah, pendek ceritanya berlangsunglah perkawinan. Di awal perkawinan kata istri, abang suami saya, abang wajib mengajar istri macam mana kalau kita menghafal Quran. Baik, kata suami. Mereka menghafal Quran di awal perkawinan, dimulai dengan surah Maryam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria iz nada rabbahu nidaan khafiyya. Mulai surah Maryam, kemudian surah Yusuf. Pasangan pengantin baru berniat nak hafal Quran. 2 tahun mereka bertungkus lumus kata orang seberang, kerja keras kata orang sini. 2 tahun hafal Quran pengantin baru. Karena ada niat, ada keazaman, ada nawaitu. Subhanallah. 2 tahun hafal Quran pengantin baru. Lalu pengantin lelaki mau melapor ke rumah mintue, ke rumah mertua. Si suami mau melapor ke rumah ayah istrinya, mak istrinya, bahwa mereka sudah hafal Quran. Saat melapor, kata ayah istrinya, bapak mertuanya, anak kami belum kawin sudah hafal Quran katanya. Rupanya istri tadi memang sudah hafal Quran sejak sebelum kawin, tapi waktu risik-merisik tidak dibilangnya dia hafal Quran. Di awal perkawinan tidak dibilangnya hafal Quran, diam-diamnya, dan tandanya dia ikhlas. Lalu suami bilang, kenapa tidak dibilang dari awal yang hafal Quran? Kalau saya bilang hafal Quran dari awal dan saya ajak menghafal Quran, tentulah abang anda mungkin rendah motivasinya. Tengok pintarnya orang ya, tengok politiknya, jernih politiknya. Supaya suami naik motivasinya, istri tidak dibilangnya dia hafal Quran, padahal dia hafal Quran. Bahkan dia minta suami jadi guru, dia jadi murid. Dia memang berlagak seperti seorang murid. Oh kalau gitu katanya, bukan saya yang guru, adinda lah yang gurunya. Itu satu cerita ya. Cerita kedua, cerita dah 2 ceritanya ya. Cerita anak di Brunei kelas 2 1 tahun hafal juz 30. Ini cerita pengantin baru yang suaminya tidak hafal Quran, istrinya hafal Quran tapi tidak dikeceknya dah, diam sajanya. Akhirnya 2 tahun hafal Quran. Cerita ketiga, cerita kawan orang Malaysia. Kawan awak orang Malaysia jemaah masjid, jadi muadzin di masjid, jadi Bilal di masjid. Meninggal istrinya, datanglah kawan pergi bertakziah, mengucapkan balasungkawa. Dilihatnya suami tidak menangis kesedihan. Ditanyanya, bapak kok tidak menangis kehilangan ibu? Iya, saya memang tidak menangis karena istri saya ini ahlul jannah. Untuk apa saya menangisinya? Istri saya ini ahlul jannah. Di mana bapak tahu? Pagi Quran, sore Quran, siang Quran, malam Quran. Sejak kami menikah, dari awal perkawinan, kami puasa Senin Kamis tidak tinggal
hanya sehari dua saja, tinggal Senin Kamis. Sholat tahajud tiap malam, sholat jemaah penuh di masjid. Subhanallah. Cerita ya, bandingkanlah ke diri awak. Cerita keempat, cerita saja lah kini ya. Cerita si anak kelas 2 SMA. Anak pertama namanya Asma. Ada orang suka nama Asma. Cobalah nanti. Asma tu nama anak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nama anak ke Asma, anak pertama. Waktu anak tadi umur 2 tahun, bapaknya kecelakaan di jalan raya, jalan tol. Di sini orang kalau bawa mobil paling rendah 100 kecepatannya, paling tinggi mungkin 150. Karena jalannya luas, jalannya licin, lebar dan mulus. Jadi ditakdirkan Allah si ayah tadi eksiden, kecelakaan lalu lintas. Anak tuh waktu itu masih umur 2 tahun. Umur 2 tahun. Bapaknya masuk rumah sakit, ternyata kata dokter, bapak ini 95% otaknya sudah rusak akibat empasan kecelakaan tadi. Lalu bapak ini koma. Subhanallah. Sampai lah 15 tahun bapak tuh tidur di hospital, di rumah sakit, terbaring. Anak ini waktu bapak masuk hospital, masuk rumah sakit pertama kali, umur anak ini 2 tahun. Sekarang bapaknya lah 15 tahun tidur di rumah sakit. Berapa umur anak tuh? Berapa? 17 tahun, dia sudah dewasa. Lalu dibilang sama ibunya satu hari, "Mak, macam mana kalau saya malam ini tidur di samping ayah? Saya akan meruqyah ayah. Saya akan membacakan ayat kalamullah kepada ayah. Mudah-mudahan Allah dengar bacaan saya nanti. Mudah-mudahan ayah bisa sembuh." Kata ibunya, "Enggak usahlah nak. Soalnya sudah 15 tahun bapakmu terbaring di sana. Dokter mengatakan enggak ada jalan lagi untuk sembuh. Kita tunggu sajalah janji Allah." Kata ibu. "Coba dulu mak," katanya. "Coba dulu." Maka anak tadi pergilah ke hospital, ke rumah sakit. Dalam jam 1 atau setengah 2 ini mendoakan ayahnya. Dibacanya mula-mula dengan suratul Baqarah, satu surah. Dibacanya suratul Baqarah, kemudian berdoa. Doanya banyak sekali. Allahumma ya man syafaita Ayyub min balwa, ya man najjaita Yunus fi batnil hut, ya man radatta Musa li ummi, ya man ja'alta an-nara bardan wa salaman ala Ibrahim. Panjang doanya. Doa bertawassul. Lantas duduk bapaknya. Dan mengatakan, "Man anti wa maza taf'alina huna? Who are you? What are you doing?" Kamu ini siapa sih? Ngapain di sini? Duduk bapaknya. "Man anti wa maza taf'alina huna?" Kamu ini siapa sih? Ngapain di sini? Bapaknya heran, kenapa ada anak gadis di kamarnya? Kenapa dia berdua-duaan dengan anak gadis? "Man anti? Who are you?" Kamu ini siapa sih? "Wa maza taf'alina huna?" What are you doing here? Ngapain di sini? 2 kali bapaknya ngomong. Dilihat bapaknya kali pertama anak itu kebingungan, kurang confident, kurang yakin. Lalu diulangnya lah sampai 2 kali. Saat anak tadi yakin bapaknya sudah sembuh, dia bangkit, dia mau merangkul bapaknya. "Haram alaik, ittaqillah, ittaqillah."
kamu tidak boleh menyentuh saya, haram. Kata si ayah. Kata si anak, ya bukan haram ya, halal. Saya ini Asma. Saya ini Asma, putri sulung bapak. Dulu bapak tinggalkan saya umur 2 tahun, sekarang saya sudah 17 tahun, bapak sudah 15 tahun terbaring di sini. Tadi saya berdoa kepada Allah, saya baca Quran, saya meruqyah bapak, Allah dengar doa saya. Tengok ya, doa putri salehah didengar Allah. Sebenarnya banyak masalah penyakit di awak kau bisa sembuh kalau ada anak saleh di rumah, kalau ada putri salehah di rumah, kalau ada istri salehah di rumah. Subhanallah. Sebenarnya banyak penyakit, banyak masalah yang dialami masyarakat tidak selesai. Kenapa? Koneksi dengan langit error, no connection. Orang kampung tahu nya? Tahu? Hubungan dengan langit ndolai baca Quran di rumah, ndolai tahajud, ndolai zikir. Yang lain merusak-rusak hubungan dengan langit. Hubungan dengan langit dirusak. Lalu berdoa, Allah tidak dengar doanya. Karena koneksi no connection. No connection. Tidak ada koneksi. Tidak ada jaringan. Jaringan putus. Jaringan hilang. Nak membuka jaringan nih. Tapi tidak ada. Sholat fardu, kalau nak memiliki jaringan dengan Allah, sholat fardu berjamaah di masjid. Kalau ingin memiliki jaringan dengan Allah, sholat fardu berjamaah di masjid. Saat azan berkumandang, dengarlah, sahutlah, datangilah. Sholat fardu berjamaah di masjid, sholat tahajud, sholat duha, kitabullah. Subhanallah. Cerita berikutnya, terakhir, cerita pemuda kelas 2 SMA tadi, remaja putri, ini remaja putra kelas 2 SMA, umur 17, sama umurnya. Banyak cerita macam ini. Ini ada bukunya. Kalau mau tanya bukunya nanti saya kirim bukunya, bahasa Indonesia. Yang cerita keempat ini, cerita seorang anak kelas 2 SMA. Dia terkena musibah, terkena peluru nyasar. Orang menembak objek, terkena anak ini, tembus dadanya. Lalu dia dibawa dengan segera naik ambulan ke hospital. Dilihat oleh ibunya, anak ini sangat gawat. Ibunya menangis, bapaknya menangis. Anak ini bilang, "Mak, tak usah menangis lah, Mak. Pak, tak usah menangis. Saya jelas akan meninggal sebentar lagi. Soalnya saya sudah tercium bau surga. Saya jelas akan meninggal sebentar lagi. Inni syamamtu raihatal jannah. Saya sudah tercium bau surga." Maka dibawa juga lah ke rumah sakit terbesar di Riyadh, ibu negeri Saudi Arabia, Riyadh, rumah sakit militer. Sampai di rumah sakit, di UGD, di ICU, dibilang sama dokter yang merawat, "Dokter, gak usah capek-capek. Saya jelas akan meninggal sebentar lagi. Soalnya saya sudah tercium bau semerbak wangi jannah. Hanya satu saja permintaan saya," kata si anak ini, "tolong panggil ayah dan ibu ke sini, saya ingin pamitan." Dipanggillah ayah dan ibunya ke ICU. Dia pun, "Doakan saya, Mak, ya doakan saya, maafkan saya." Dia pun asyhadu an la ilaha illallah. Dengan suara yang jelas didengar oleh ayah ibu, didengar oleh dokter, didengar oleh juru rawat. Dia pun kembali ke rahmatullah. Lalu dokter yang merawat menanya ibunya, "Apa rahasia si anak ini?"
Kata ayah dan ibu, paling kurang ada 4 kelebihan anak ini. Pertama, hari-hari tidak tinggal Al-Quran. Anaknya anak Al-Quran. Kenapa anaknya anak Al-Quran? Ayahnya ayah Al-Quran, maknya mak Al-Quran. Yang kedua, tidak tinggal sholat berjamaah 5 waktu. Yang ketiga, kalau dia mau pergi sholat subuh khususnya, tidak boleh ada yang tidur di rumah, mesti bangun. Sebelum anak ini pergi sholat subuh ke masjid, dia akan bangunkan door to door. As-salah, al-fajr, al-qiyam. Dia akan membangunkan ahli keluarga. Tidak boleh bangun waktu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak boleh tidur maksudnya ya, maaf. Tidak boleh ada yang tidur waktu as-salatu khairum minan naum. Tidak boleh tidur. Orang yang tidur waktu mendengar as-salatu khairum minan naum, error koneksinya. Tidak ada koneksi itu, tidak ada jaringan. La ilaha illallah. Berapa persen jumlahnya? Berapa persen yang datang ke masjid? Kalau 5% yang datang, berarti 95% error. Macam mana mau maju masyarakat? Macam mau maju umat? Umatnya error, no connection, no line. Barangkali itu saja dulu ya. Itu saja dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kita bercerita saja. Cerita ada sumbernya, ada rujukannya. Mudah-mudahan bermanfaat lah ya. Kalau terlebih kurangnya minta maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.